Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, seperti biasanya, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Setelah kalian mempelajari Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, kalian diharapkan dapat mengerti bagaimana proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dan kalian juga dapat menjelaskan bagaimana sih proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nah, anak-anak, ada yang tahu gambar apa ini? Betul. Ini adalah gambar Gua Hiro. Gua Hiro adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah, untuk cerita bagaimana proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, nanti akan dijelaskan oleh temannya Bu Dinda. Siapa sih temannya Bu Dinda? Penasaran? Kita kenalan dulu ya. Tada! Ini adalah temannya Bu Dinda yang nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Kita kenalan dulu ya. Halo teman-teman, namaku Ahmad. Aku temannya Bu Dinda yang akan menceritakan kepada kalian bagaimana sih proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, sudah kenal semua sama Ahmad? Jadi anak-anak, nanti yang akan menceritakan kepada kalian bagaimana proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama adalah Ahmad. Yeay, disimak baik-baik ya teman-teman. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 611 Masehi. Muhammad melihat cahaya yang terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra', bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian, malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya. Dan berkata lagi, "Iqra'." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali, sampai dengan rangkulan yang kuat, sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas. Dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Sesudah mengalami peristiwa itu,
Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Usaha seorang istri untuk menenangkan hati sang suami, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut peringatan Nuzulul Quran. Nah, anak-anak, itu tadi cerita bagaimana proses Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Kesimpulannya, wahyu yang pertama yang diperoleh Nabi Muhammad adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tempatnya di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 611 Masehi. Nah, dari penjelasan dan cerita tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum